Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kembali saya akan membahas permasalahan pada shockbreaker di sepeda motor. Video kali ini nggak dikhususkan untuk Yamaha Aerox ya, tapi insya Allah berguna untuk semua tipe motor yang punya shockbreaker seperti ini ya, alias bukan motor batangan. Nah, kendalanya apa sih di motor Aerox saya? Kayaknya udah beberapa kali ya saya bahas permasalahan di shockbreaker ini. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan beberapa minggu kemarin mengenai shockbreaker pada motor lainnya juga. Yang permasalahan itu relatif sama yang saya alami juga nih guys. Masalahnya masih sama seperti dulu ya. Yang saya alami adalah pada saat motor dipakai itu terasa berat ke kanan. Apalagi pada saat nikung lewat posisi tidur itu asli nggak enak sama sekali. Kalau di bawah nikungnya limbung, kalau dipakai lewatin posisi tidur, hentakannya itu di stang bikin gak enak banget. Apalagi kalau udah boncengan ya. Wah, itu udah kerasa parah banget. Karena saya belum sempat buat ngebenerin ya. Baru kemarin saya cobain ngecek nih permasalahan yang terjadi di motor Yamaha Aerox saya ini. Untuk oli sebelumnya yang saya pakai adalah merek Jumbo ya. Ternyata pakai merek Jumbo ini gak seenak merek bawaannya. Untuk Yamaha Aerox kan ada Yamalub ya. Nah, nggak seenak itu. Beberapa kali saya cobain, hasilnya pun ya kurang memuaskan, dan terakhir ya udah saya paksain sampai akhirnya ketemu masalah yang sangat besar kalau menurut saya. Karena itu bener-bener bikin motor nggak nyaman. Bahkan teman saya yang minjem motor saya itu bilang ini motor masalah di komstir. Saya bilang ini bukan masalah di komstir, tapi ada masalah di ban sama shockbreaker. Karena kebetulan juga ban saya ini jadi agak benjol ya. Sebelah nih. Ini disebabkan dari shockbreaker ini nih. Setelah saya ganti olinya pakai merek Jumbo. Kemarin saya lakukan penggantian oli lagi. Oli shocknya saya cek di dalamannya ini. Ini kan ada sulingan ya. Sulingan itu ada bekas gram-gram besi. Dan itu baru kejadian di motor Yamaha Aerox saya. Sebelumnya kalau saya pakai oli bawaannya Yamaha ya, dan sempat juga kan beberapa kali saya pakai oli mesin, itu nggak terjadi masalah seperti itu. Tapi pada saat setelah ganti oli merek Jumbo, nah di sininya ada gumpalan nih. Di bottomnya ini dia ada gumpalan seperti gram-gram besi. Cuman kemarin saya nggak kepikiran untuk bikin video, ya udahlah. Intinya saya kemarin hanya ganti oli shocknya aja. Ya karena gak ada stok oli shock, akhirnya kemarin saya pakai oli ini nih. Oli mesin Fastron Eco Green, sisaan ngisi di mobil Agya saya. Saya masukin si oli Fastron Eco Green ini sebanyak 65 mili ya. Karena si oli ini sifatnya itu cair banget ya. Bisa dilihat dari nilai SAE-nya sendiri juga kecil ya. Makanya kemarin saya pakai. Ya niatnya sih untuk sementara karena semalam itu dadakan. Tapi setelah saya cobain tadi pakai berangkat kantor, ngeribonnya enak banget loh guys pakai oli ini nih. Selama saya pakai oli shockbreaker baik bawaan, terus kemarin saya pakai yang oli Gardan dicampur Moli EP, ternyata oli ini yang benar-benar menurut saya ya, menurut penilaian saya pribadi, karena motor ini yang saya pakai sendiri ya, oli ini ngeribonnya lembut banget. Dengan takaran 6,5 mili, saya masukin kanan dan kirinya seimbang. Gejala yang tadinya oleng kalau nikung atau cornering, dan pada saat lewatin posisi tidur biasanya hentakannya keras banget. Tadi yang saya cobain itu hentakannya lembut banget, terus dipakai nikung enak. Pakai manuver slip jadi enak lagi ya guys. Kalau sebelumnya pada saat pakai oli Jumbo dan keadaannya bermasalah ya, boro-boro buat manuver enak slip. Buat jalan santai aja, apalagi macet-macetan, setang itu udah kerasa goyang banget. Nah itu tuh kemarin yang bikin saya bingung, karena dicek di sini juga nggak ada rembesan ya. Cek di bagian batangnya ini nggak ada rembesan, terutama yang bagian kanan ya, karena yang masalahnya itu di bagian kanannya. Yang kiri normal juga, nggak ada rembesan. Dicek kemarin bagian pernya pun
dia aman ya kalau menurut saya. Nggak ada kelihatan salah satu pairnya itu semakin lemah. Nah, dugaan terakhir, mungkin si kapasitas olinya itu emang berkurang. Nyeselnya kemarin juga saya nggak melakukan pengukuran seperti biasanya ya. Sok kanan kirinya nggak saya bandingin sisaan itu berapa mili sih. Tapi menurut saya pribadi ya, ada permasalahan di shock breaker itu berasal dari bagian bottomnya atau bagian bawah. Dimana kalau kalian sering ngebongkar shock breaker sendiri atau kalian minimal pernah lihat di bengkel ngebongkar shock breaker, di sini itu ada baut dan ada ring tembaganya. Kalau menurut saya itu ada rembesan sedikit demi sedikit dari bautnya ini nih. Bisa karena si o-ringnya ini atau ring tembaganya ini udah aus ya, akhirnya ada rembesan oli. Makanya lama-lama si olinya itu netes-netes, akhirnya kapasitasnya berkurang. Nah, itu buat kalian juga yang ngalamin nih. Nggak ada rembesan di bagian atas, tapi si olinya itu jadi tinggi sebelah atau kapasitas olinya berkurang juga ya sebelahnya. Bisa baik kiri atau kanan. Bisa kejadian seperti itu. Penyebabnya kemungkinan dari bagian ini guys. Bagian ring tembaga yang ada di bottomnya. Karena kemarin juga di bawahnya ini kotor nih guys. Di bagian kanannya. Nah, kalau udah ketemu permasalahan seperti itu di motor kalian, bisa kalian cek atau kalian ganti sekalian bagian ring tembaganya. Jika kalian mengalami shock breaker itu terasa pendek sebelah atau keras sebelah nih. Kalau dipasang kayak gini kan, kita nggak bisa ngeliatin si shock breakernya panjang sebelah atau enggak. Tapi kalau udah kita lepas bagian ban, nanti kita bisa lihat si shock breakernya itu kelihatan lebih panjang sedikit atau enggak ya guys. Nah, itu tuh kemarin yang saya temuin permasalahannya. Pertama, permasalahannya karena saya pakai oli shock breaker yang kualitasnya menurut saya kurang bagus ya. Karena kan oli jumbo itu murah banget ya. Saya beli 500 ml itu cuma 20.000 atau berapa ya. Pokoknya itu pakai oli murah ya untuk oli shock breakernya. Nah, mengakibatkan si olinya itu daya tahannya kurang lama ya. Lebih baik untuk oli shock breaker ini pakai oli bawaan ya dari Yamaha ya, Yamalub, atau pakai oli merek Va itu juga bagus. Apalagi kalau ada duit bisa pakai olinya punyanya Ochlins. Oh iya, kalau nggak salah oli bawaan Yamaha itu mereknya KYB juga lah. Diproduksi oleh KYB ya maksudnya. Jadi untuk kualitasnya emang bukan kacang-kacangan yang bawaan Yamaha. Atau oli shock breaker merek Honda pun bagus. Dia kalau nggak salah juga si olinya itu bawaan dari Showa. Atau kalau kalian bawa ke tukang shock breaker sih, mereka biasanya punya racikan sendiri untuk oli shock breaker depan yang enak seperti apa. Kalau saya sih lagi nyoba-nyoba aja pakai oli Fastron Eco Green ini nih. Karena keadaan mendesak, bongkar udah malam. Ya udah, saya pakein dulu, ternyata hasilnya cukup memuaskan ya. Dan nanti kita akan cobain lagi ya selama beberapa hari atau beberapa minggu, apakah benar-benar enak banget oli Fastron Eco Green ini dipakai untuk slow breaker atau enggak. Pokoknya kalian terus pantengin channel saya. Nanti saya akan update lagi mengenai permasalahan di shock breaker motor Yamaha Aerox saya ini. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.